Kondisi sampah yang tidak dikelola dengan baik di kawasan wisata di Lombok masih menjadi polemik serius. Terlebih jika lokasi wisatanya di daerah pantai. Masalah sampah kan secara tidak langsung mengancam kehidupan ekosistem laut. Bayangkan maraknya penggunaan plastik saat ini, kira-kira berapa banyak sampah plastik yang telah dibuang dan berakhir di laut? Dan negara kita Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Sekitar 6,7 juta ton sampah plastik dihasilkan oleh negara kita tiap tahunnya. Wah, sedih ya. Padahal masalah sampah plastik ini sangat berbahaya. Nah, berangkat dari masalah ini Lombok tertarik menemui salah satu yayasan pengelola sampah plastik yang peduli banget akan masalah ini, hingga mereka mendedikasikan diri untuk membentuk sebuah platform pengolah sampah plastik, di mana mereka menciptakan sebuah mesin pengolah sampah plastik. Dan selain itu juga, mereka bersedia nih repot-repot melakukan riset sampah plastik di kawasan-kawasan pariwisata untuk memperoleh sampel dan mengupayakan solusi lanjutan dari temuan mereka. Tim Ini Lombok pun mengunjungi base camp tempat mereka berkarya dan ngobrol-ngobrol lebih dalam melalui polling Ini Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ini Lombok, selamat datang di Polling Ini Lombok atau podcast keliling bersama saya Fitri Kurniati. Dan kali ini kita akan membahas tentang sampah nih. Biasanya sampah sejatinya dibuang atau disingkirkan jauh-jauh kan dari kita. Tapi tidak begitu adanya dengan para pemuda yang ada dari desa Banteng Keselit ya Mas ya. Nah, para pemuda di sini justru mendedikasikan diri mereka untuk membentuk sebuah yayasan pengelola sampah yang kemudian mereka mengolahnya untuk menjadi sebuah beberapa produk yang bernilai guna. Nah, seperti apa? Kita obrolin langsung nih sama Pak Wahyu selaku foundernya Yayasan Dodoro Care. Selamat datang Pak Wahyu. Terima kasih Mbak, jangan panggil Bapak ya. Oh iya, Mas Wahyu, sorry. Oke, Mas Wahyu ya. Mas Wahyu, nama lengkapnya Mas Wahyu siapa nih? Muhammad Wahyu Rosadi. Oh iya, Muhammad Wahyu Rosadi. Saya panggil Mas Wahyu ya. Oke, baik. Gimana nih? Ceritakan dulu dong tentang Yayasan Dodoro Care ini. Bagaimana dia bermula? Dapat inspirasinya dari mana? Dan semangat teman-teman dari Yayasan Dodoro Care seperti apa mulanya sampai akhirnya membentuk yayasan ini? Awal mulanya dulu Mbak, saya ikut ini kegiatan Indonesian Youth Marine Debris Summit. Itu sebuah kegiatan yang mempertemukan semua pemuda dari seluruh Indonesia untuk membahas sampah laut. Nah, dari sana saya terinspirasi, ternyata di Lombok ya terutama itu kan ada wisata bahari, banyak pantainya. Iya betul. Ternyata sampah-sampah yang ada di lautan itu memiliki masalah yang bisa berefek untuk lingkungan sekitar. Ya, Bahkan di jangka panjang, bahkan sampai yang sudah masuk ke laut itu dia nggak hancur tapi berubah menjadi mikroplastik yang bisa dimakan oleh ikan yang sudah memakan plastik itu yang kita makan. Makanya bisa dibilang sampai yang kita hasilkan rantainya terus berlanjut. Dampak negatifnya. Bahkan ada penelitian baru kan di plasenta bayi itu ada kandungan mikroplastik. Bahkan mohon maaf ya di feses di feses manusia itu sudah ada kandungan mikroplastik gitu. Nah dari pertemuan itu pas balik ke Lombok kita didirikan Dodoro Care. Dodoro itu artinya sampah. Oh, Dodoro sampah. Dodoro itu sampah bahasa Sasak. Care itu kan bentuk kepedulian. Jadi kan Dodoro kan sebuah komunitas yang peduli terhadap lingkungan, terutama yang di destinasi wisata. Nah, mulai geraknya kita tahun 2019 fokusnya di riset, edukasi, pengolahan sampah sama pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi berangkatnya dari situ ya akhirnya. Oke. Itu awalnya sendirian atau gimana? Ada tim berapa gitu?
Nah, kalau dulu itu karena tugasnya ini ya, dari balik kegiatan itu kita di tergarap komunitas, jadi dulu masih pertama sendirian. Terus ngajak teman-teman yang satu background ya sama kita, dan alhamdulillah sampai terbentuk yayasan namanya Aksi Indonesia Lestari. Jadi visi The Doroker itu Aksi Indonesia Lestari, Indonesia Lestari visinya. Indonesia Lestari. Melalui aksi-aksi ini ya. Sama kayak ini saya kayak nggak asing tuh dengarnya, kayak programnya gubernur kan? Kalau gubernur kan programnya ini Asri Lestari ya. Oh, iya. Kalau kita itu pengen buat pilot projectnya di Lombok, dan grand design-nya itu dipakai oleh seluruh daerah di Indonesia. Makanya kita punya visi Indonesia Lestari. Wah, keren sekali. Terus gimana tuh Mas? Mulai membangunnya seperti apa tuh? Awal-awal membentuk respon masyarakat seperti apa begitu? Awal-awalnya ya, karena komunitas, terus support anggaran itu nggak ada. Biasanya kan pakai kantong pribadi. Nah, terus kita buat kegiatan yang sustain mengedukasi masyarakat, terus clean up, terus kegiatan-kegiatan kita itu alhamdulillah dilirik mulai tahun 2020. Nah, kemarin ada program revitalisasi bumi dari mulai diliriknya tahun 2020. Mulai dilirik dari tahun 2020. Padahal dibentuknya dari tahun 2019. Oh iya. Jadi sekitar 1 tahun ya lumayan. Nah, setelah ada program revitalisasi bumi, ada program dari Kemenparekraf sama Diverse Clean Action yang punya kegiatan IMDS itu. Nah, kita ngambil sampel apa namanya? Timbulan sampah di destinasi wisata Bahari. Itu ada 4 kabupaten di Lombok, terus ada 6 titik yang kita ambil untuk sampahnya. Ternyata lumayan juga ya sampai jadi PR juga sih dari 5 destinasi itu ya. Dan terus apa yang dilakukan dengan sampah-sampah yang sudah dikumpulkan? Yang sudah, sebenarnya kita ngambil sampel itu untuk memberikan rekomendasi sih sebenarnya kepada pemerintah terkait. Jadi kalau kita sudah tahu jenis timbulan sampah yang ada, misalkan plastik kemasan yang paling banyak di sana, berarti si pemerintah ini bersama NGO mungkin ya, kerjasama dengan kolaborasi Pentahelix itu fokus untuk menyelesaikan sampah kemasan plastik itu aja, karena itu yang paling banyak. Bisa saja nanti melalui edukasi gitu kan, entah itu terserah nanti programnya kayak gimana. Jadi tujuan riset untuk sampling ini, kita ingin tahu timbulan sampah terbanyak itu jenisnya apa aja. Oh, jenisnya apa? Berarti diklasifikasi. Terus habis itu apa saja nih Mas? Sekarang pengelolaannya seperti apa? Jadi sampah plastik itu kemudian diolah jadi apa nih? Nah, kalau untuk mulai pengolahan, kami baru buat mesin sih Mbak, mesin pengolahan kemasan. Karena kita lihat nih yang yang daur ulang kayak gelas, terus botol, terus yang sampah-sampah yang lain kayak organik kan sudah mulai banyak diolah. Nah, cuma yang kemasan plastik ini sudah ada beberapa yang ngolah kayak buat pabrik blok, terus buat jadi bahan bakar. Cuma kita lihat biaya produksinya juga kan lumayan, terus harganya alatnya juga lumayan juga sih. Dan kita coba buat inovasi baru. Nah, sampah kemasan plastik ini kita coba cacah jadi agak lembut sih. Jadi kayak jenis kapuk sama busa. Nah, tujuan kita buat mesin itu, kayak partikel kecil mikroplastik ya. Kita buat mesin ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemasan plastik juga yang pertama. Terus yang kedua, kita ingin membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat. Ini nama programnya itu Wastepreneur. Gimana tuh dampaknya sampai ke ekonomi masyarakat? Ceritain dong. Kalau produknya ini kan bisa dijadikan sebagai bahan baku busa sama si kapuk ini. Karena di Lombok Setengah sendiri yang buat buat kasur dari kapuk itu sudah sudah mulai kesusahan untuk mencari bahan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya produk ini bisa kita selesaikan masalah sampah kemasan plastik ini menjadi mikroplastik, itu bisa menjadi pembantu lah untuk jadi alternatif selain itu ya, selain kapuk dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Terus sejauh ini ada dilirik sama pemerintah nggak? Gimana nih respon pemerintah gitu? Tadi kan respon masyarakat ternyata
positif gitu kan. Nah dari pemerintah seperti apa? Nah kalau dari pemerintah sendiri, kebetulan kami saat ini sedang menerima mahasiswa magang program Kampus Merdeka yang dari Kemendikbudristek. Wah menarik, udah sampai ke mereka. Jadi kita kerjasama juga sama salah satu NGO di Jakarta untuk mengirim mahasiswa magang. Nah fokusnya itu untuk penanganan perubahan iklim tapi berbasis pemberdayaan dengan pengolahan sampah di masyarakat, khususnya di NTB kayak gitu. Oke, berarti udah dilirik pemerintah nasional berarti ini ya, berarti Kita yang jemput bola. jemput bola, asik. gitu. Sampai mengejar peluang nih teman-teman. Oke, terus saya tertarik nih sama mesinnya, ceritain dong gimana tuh mulainya, terus dana sendiri kan, pasti Dana buat sendiri. mesin kayak gitu kan nggak Lumayan. sedikit butuh dananya, itu gimana bisa diceritakan, dan dari mana dapat inspirasi dan akhirnya bisa jadi mesin pencacah? Awalnya tahun kemarin sih Mbak, karena keterbatasan budget, kita punya budget itu 1 juta. Nah kita coba buat mesin pecacah plastik ini pakai mesin serut kayu, jadi kita modif mesinnya. Terus kita rangkai mata pisaunya, pas kita uji coba itu ada 21 mata pisau melayang, itu nggak kena buka. Nah makanya dari sana makin termotivasi sih. Kita pokoknya kalau ada dana kita coba buat mesin yang lebih safety, terus yang lebih besar dan kapasitas untuk produksinya lebih besar. Akhirnya tahun ini ya, bulan Januari kemarin kita coba mulai garap mesin ini, dan keunikan mesin ini terbuat dari besi-besi bekas tapi tanpa mengurangi kekuatan. Kita pakai plat-plat yang tebal 2 cm 3 cm yang kita pakai. Nah terus mulai dari Januari dan berhasil selesai uji cobanya itu kemarin waktu bulan puasa. Jadi selama bulan puasa itu kita full ngerjain. Kadang pagi, kadang malam sampai subuh gitu kan. Yang penting produk sendiri jadi. Dan kita pakai, kan ada beberapa program juga yang sudah jalan, selisih dari dari program yang sudah jalan itu, yaitu kita pakai untuk selesaikan mesin. Luar biasa loh, sampai dedikasinya benar-benar maksimal sekali, dan biaya yang dihabiskan sampai akhirnya jadi mesin yang sekarang bisa mengolah sampah plastiknya. Berapa tuh? Range-nya di atas 20. Di atas 20 Di atas ya. 20. Oke, dan prosesnya hampir setahun ya. Kalau idenya itu dari tahun kemarin, tapi karena kendala biaya, akhirnya bulan Januari kemarin kita coba eksekusi. Dan dari dana sendiri. Dari dana kasih yayasan sendiri. Oke. Gitu sih. Tapi udah coba minta support dari pemerintah nggak? Kalau minta support dari pemerintah, Karena kan ini terkait lingkungan juga kan, harusnya pemerintah harus melirik. kita pernah ini sih kemarin Mbak, kita pernah mengajukan mesin ke Dinas Perindustrian di Provinsi NTB. Nah, alhamdulillah dapat mesin. Ini mesin organik dari indikasi. Ini nanti juga kita manfaatkan untuk penyelesaian masalah organik, sampah organik ya. Jadi dan sekarang ini kita fokus di ini dulu, sampah kemasan plastik. Jadi kalau sudah yang paling lama terurai ya, sampah kemasan plastik. Nah kayak gitu. Jadi alhamdulillah sudah dapat dari Dinas Perindustrian. Nah untuk sementara mesinnya belum dipakai. Cuma mesinnya ini penggeraknya itu yang kita pakai di mesin pecacah kemasan plastik itu. Oh jadi dimodif ke ini ya, untuk mesin sementara pecacah itu plastik. sebagai penggeraknya. Oke. Terus gimana ya Mas, produk-produk yang dihasilkan dari mikroplastiknya tadi diolah jadi produk apa aja? Nah kalau sekarang garis besarnya itu gimana caranya sampah kemasan plastik ini bisa dijadikan sebagai bahan baku produk yang terbuat dari busa sama kapur. Jadi fokusnya busa sama kapur. Jadi untuk produk saat ini yang ready ada bean bag. Nah terus ada bantal sofa juga bisa, terus ada kasur sudah kita buat, terus bantal ada juga, terus rencana ke depan membuat boneka sih Mbak. Nanti boleh ya tunjukin ya video dan fotonya nanti di sini. Kan bawa produk juga sih Mbak. Oke boleh dong Mas ditunjukin. Oke. Ini bantal dari kemasan. Ini coba boleh dan. Ini bisa dibuka juga Mbak dari resletingnya. Oh iya, terus bisa isi ulang lagi. Bisa isi ulang. Baik. Nah kelebihannya kalau kita pakai sampah kemasan plastik ini itu lebih tahan lama Mbak, karena sampah kemasan plastik lama
dari yang kapuk ya, Dari yang isi kapuk kapuk sama ke busa. busa. Oke. Jadi kalau busa itu kan cepat kempes. Nah kalau kemasan plastik ini kalau kempes tinggal kita jemur dia ngembang lagi. Ngembang lagi, berarti nggak akan. Oh, baik, berarti lebih tahan lama ini ya. Lebih tahan. Cuma dari sisi apa ya? Biasanya dilirik juga kan higienis gitu-gitu ya, itu lebih aman nggak? Kalau dari apa namanya? Kalau dari kami untuk pengolahannya kita cuci bersih mbak. Cuci bersih terus dijemur terus baru digiling. Gitu. Insya Allah aman ya. Di sisi higienis itu juga Ini yang bisa paling jadi utama. alternatif isi bantal nih selain kapuk dan busa seperti ini. Ini Wah, ada bantal. juga yang kayak gini. Nah, berarti boleh nih Mas dipromosikan sekalian ininya. Kalau Ada mau- saat ini udah ada dijual lewat apa aja nih? Kalau Ada saat marketplace ini begitu? masih belum mbak, masih Belum. siapin produk. Jadi kalau Oke. sudah banyak Menarik produk, loh ini. Ada bean bag juga ya, bean bag, kasur, dan nah bantalnya seperti ini, bagus banget. ke depan Dan malah ini- bisa ini mbak, bisa kita buat ini kursi gaming dari sampah. Oh iya kan, itu kan Iya, bahannya juga. anak muda pasti. Wah, Rencana ke depan. isiannya ya berarti ya. Isiannya. Ya, menarik banget produknya. Terus masyarakat berarti ikut ini juga ya, Ikut terlibat. ikut terlibat. Luar biasa. Terus apalagi nih yang mau diceritain dari Gedorok yang sejauh ini programnya apa aja? Kalau program yang sedang berjalan ada di Bilebante juga di desa. Oh, di Bante. Bilebante Lombok Oh, Tengah. produknya apa? Programnya di sana? Programnya lebih ke edukasi sih mbak. Oh, edukasi. Karena kan ternyata di destinasi wisata itu salah satu masalahnya adalah sampah. Iya. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, itu kita coba edukasi gimana caranya Bilebante ini biar siap loh untuk apa namanya menciptakan grand design wisata yang destinasi wisata yang berkelanjutan juga itu masuk ke sana. Iya. Jadi biar apa namanya sampah yang dihasilkan oleh proses wisata itu ya bisa dikelola dengan baik kayak gitu. Dan ini juga sih kendala kalau di sana di destinasi wisata sana belum ada tempat pengolahan sampah yang terpadu. Mudah-mudahan nanti kalau ada pihak terkait mungkin atau donatur yang apa namanya yang dengar podcast ini Ya, mudah-mudahan semoga ya. bisa bantu untuk menyelesaikan permasalahan sampah di destinasi Betul. wisata. Tapi sejauh ini tempat pengolahan sampah di NTB ada banyak ya, maksudnya Banyak, yang banyak. ini banyak ya. Di Bonjeruk juga ada tempat pengolahan sampah TPS 3R di sana. Teman-teman muda juga yang apa namanya yang kelola. Ya kalau ya. Isinya sama, gimana caranya Bonjeruk juga desa wisata. Iya. Nah, gimana caranya sampah-sampah yang ada di destinasi wisata itu bisa terkelola dengan baik. Betul. Karena memang itu memang yang permasalahan. Masalah. Oke, tadi kan tadi disinggung soal program magang yang dari ini ya. Dari mana nih? Kemendikbud Ristek. Oh iya, Kemendikbud-Ristek. Atau Oke. Kemendikbud aja ya. Berlibat banget sebetulnya. Oke, itu dari mana aja nih Mas? Anak-anak magangnya sekarang ada berapa orang dan dari mana aja, dan goalsnya ke depannya itu apa gitu? Nah kalau peserta itu 25 orang Wah, dari ramai juga berarti. lumayan ramai. Oh, Semalam juga disambut sama wakil bupati di pendoponya. oke. Teman-teman ini itu dari 22 kampus terus dari 12 provinsi. Nah, biasanya sebenarnya kan tadi untuk perubahan iklim. Nah, cuma sebenarnya teman-teman magang ini ingin membantu program kita yang sudah berjalan dan akan kita kerjakan. Nah, kalau program kami sendiri ada selingkuh namanya, sekolah lingkungan hidup. Oh, oke, ada Jadi, program namanya selingkuh. kita edukasi masyarakat biar peduli terhadap lingkungan. Terus Oh, iya. ada riset sampah rumah tangga, ada yang sampel ini juga yang sampah di pesisir. Nah, kalau yang rumah tangga ini tujuannya untuk mengetahui timbulan sampah yang terbesar juga sama sih kayak yang pesisir tadi. Oke. Biar tahu pengolahannya seperti apa. Misalkan organik yang paling banyak ya udah kita bisa buat biogas portable. Nah, ini Oh, juga iya. rancangan ke depan kita mau buat biogas portable. Oh, kayak gimana tuh biogas Dari konsepnya portable? nanti sampah dapur itu kita akan olah di suatu wadah di biogasnya ini di instalasinya sampah dapur kita Dan masukkan bisa ke sana portable gitu. bisa dipakai lagi untuk masak. Jadi konsepnya dari Oh, sampah oke. dari sampah ke Sampah. dari dapur kembali lagi ke dapur. Kembali ke dapur lagi. Oke, menarik. Nah terus ada lagi program kita mau fokuskan program sedekah sampah di Lombok Tengah.
Nah, tagline-nya aksi kecil sejuta manfaat. Jadi sampah dari rumah tangga bisa aja sih nanti. Tapi kalau yang apa namanya yang sedekah sampah ini lebih fokus ke yang sampah daur ulang. Oh, yang sampai udah didaur ulang berarti. Yang bisa didaur ulang. Oh, oke, yang bisa di-recycle lagi ya. Terus kardus juga bisa. Kalau mau donasi mobil juga bisa sih bang. Ya, jadi dari hasil donasi itu kita akan konversikan menjadi berbagai program sosial gitu. Oh, jadi program sosial. Program sosial. Nah, terus ada program selingkuh tadi ya sudah. Terus ada sedekah sampah. Lingkungan hidup. Nah, sekolah lingkungan hidup. Wastepreneur juga salah satu contoh produknya ini. Apa tuh Wastepreneur? Wastepreneur. Apa tuh Wastepreneur ya? Pokoknya usaha yang bergerak di bidang ini lah, di bidang sampah. Oh, oke. Nah, terus jadi ada yang produk yang dihasilkan dari sampah di ini ya perdagangkan gitu. Nah, terus ada juga program males sih sebenarnya baru kepikiran ada di jalan. Oke. Jalan Lestari. dapat inspirasi program baru. Program males namanya. Itu Magang Lestari. Jadi Magang Lestari. kita coba buat konsep setelah apa namanya teman-teman yang dari program Kampus Merdeka ini selesai, nanti kita akan melanjutkan program yang sudah jalan, tapi konsepnya magang kayak gitu. Kayaknya kita pakai nama Magang Lestari. Magang Lestari. Lestari itu sebenarnya output programnya. Oh, gitu. iya, Kalau magang itu kan kegiatannya. Iya, kegiatannya ya. Terus anak-anak magang ini apa aja mereka Mas yang dilatih, yang beredukasi terkait pengelolaan sampah gitu ya? Tetap pengelolaan sampah. Jadi ada 5 divisi mbak kalau di apa namanya di program ini. Yang pertama di advokasi. Kita ingin lihat nih sebenarnya sejauh mana aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah berjalan dengan baik kayak gitu. Kalau yang di advokasi, terus yang kedua kita juga mau buat ini petisi wisata minim sampah itu. Jadi sekalian nanti kita edukasi wisatawan kalau mau berkunjung ke Lombok harus misalkan menggunakan botol tumbler gitu kan. Oh iya. Tidak membuang sampah sembarangan gitu. Kalau mau bawa belanjaan atau bawa bekal dari rumah harus pakai tas yang guna ulang gitu. Itu juga kita akan coba garap gitu. Terus yang ada program ini divisi program. Target kita itu selain mengajak apa namanya teman-teman ini jalan-jalan, sekalian nanti kita ajak untuk belajar sampling sampah di destinasi wisata. Gimana caranya sampling, gitu kan, gimana caranya didata sampai nanti kita akan melakukan brain audit. Kita akan ngecek sampah apa aja yang paling banyak di sana, perusahaannya apa aja, gitu kan. Beratnya berapa gitu kan. Dan kita tahu ini dosa perusahaan. Dosa perusahaan itu sebesar apa gitu kan di destinasi wisata. Nanti kayak gitu mbak. Ya nanti ada sounding ke perusahaannya. Ada sounding ke perusahaan sih. Kita minta pertanggungjawabannya. Terus yang ketiga ada divisi komunikasi mbak. Jadi yang bantu publikasi kegiatan nanti teman-teman. Nah, terus ada ini juga ada program IT dan database. Nanti teman-teman itu yang akan bantu ngolah data dari hasil sampling itu. Kita juga mau buat aplikasi sedekah sampah. Kalian nanti untuk brain auditnya. Jadi nanti untuk brain auditnya biasa kita pakai paper gitu kan, kita nulis. Jadi nanti kalau apa namanya yang ada aplikasinya, tinggal kita ngecek aja kayak kita belanja di apa namanya di minimarket, di swalayan gitu. Langsung scanning langsung, gitu ya, langsung keluar nanti data-data perusahaan. Kedepannya kayak gitu. Nah, terus tadi iya sama yang terakhir di fundraising. Ada fundraising juga. Fundraising karena ini murni apa ya kegiatan sosial program magang ini. Jadi sebisa mungkin nanti kita akan cari apa namanya cari bantuan donor untuk mensukseskan program teman-teman ini kayak gitu. Biar nggak keluar uang pribadi ya. Iya lumayan betul. Juga Karena memang ini kan untuk negeri, jadi seharusnya memang dapat support dari banyak pihak nih. Yang hanya pemerintah saja ya, masyarakat juga boleh ikut andil. Karena ini memang masalah bersama. Benar. Betul. Terus terkait apa lagi Mas? Apa lagi nih yang mau disampaikan tentang Donor Care? Kedepannya seperti apa harapannya? Kalau ke depan kita ingin buat sentra pengolahan sampah terpadu. Kalau kami apa namanya jadi akronimnya itu SPST. SPST ya. Oke. Jadi nanti bukan hanya sampah kemasan plastik aja yang kita kelola, tapi semua jenis sampah itu bisa kita kelola dari yang organik, terus jadi biogas tadi kan, daur ulang nanti kita coba apa namanya kita press lagi pakai mesin press. Terus yang sampah kemasan plastik kan sudah ada produk yang sudah jadi.
semoga lancar ya sampai. Nah itu sampai yang bisa kita mau apa Mbak? Yang kita terrealisasi. prototipe-nya itu yang kita mau pakai di destinasi-destinasi wisata. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dibukukan, dibuat jadi buku juga sama teman-teman yang magang ini. Jadi nanti kita launching di hari ulang tahun NTB. Mudah-mudahan aja bisa. Mudah-mudahan ya. Sebagai kado terpisah juga buat teman-teman yang magang. Oh mereka nanti sampai bulan Desember. Cukup lama juga ya. Lumayan lama. Jadi program ini satu semester Mbak, itu konversi untuk 20 SKS. Jadi mereka kuliah sekalian kuliah. Kayak kuliah. Hebat loh. Jadi mahasiswa pun berkuliah jadinya di Yayasan The Doro Care sekalian. Wah, keren. Jadi betul. Oke, terus ada satu yang luput tadi. Teman-teman dari The Doro Care ini ambil sampahnya dari mana aja nih? Yang untuk dikelola kemudian sampah plastiknya. Kalau sampah kemasan plastik dari TPS 3R Benjeruk kita ngambil di sana juga. Sama nanti ke depan kita mau lakukan edukasi di masyarakat. Jadi kan salah satu challenge ya. Banget ya itu ya emang. Ya, salah satu tantangan di masyarakat itu kalau kita buat program ya untuk edukasi terus untuk pengelolaan sampah. Jadi setelah sampahnya terpilah, terkumpul, mau diapain sampahnya ini gitu kan? Itu jadi pertanyaan. Ya, kita juga sempat buat survei di Lebate sama Bu Guru. Jadi kalau untuk kalau ada nilai ekonomisnya sampah itu, masyarakat juga akan tergerak sebenarnya untuk melakukan edukasi ke keluarganya, terus untuk melakukan pemilahan, terus mengajak orang lebih banyak lagi itu juga bisa terjadi. Gitu. Yang penting ada nilai ekonomisnya dan tahu sebenarnya dampak bahaya dari sampah ini. Itu juga perlu. Sebenarnya semuanya cukup tahu semua sebenarnya. Cuma itu juga untuk bergerak, untuk peduli, untuk aksinya itu memang susah sekali ya. Selain edukasi, kalau udah teredukasi, masalah yang lain itu fasilitas. Jadi kalau sudah masyarakat jadi kalau sudah sudah teredukasi masyarakatnya, kalau nggak ada fasilitas, ada lagi yang mau disampaikan mungkin tentang pesan atau gimana kepada masyarakat, kepada pemerintah terkait pengolahan sampah yang terus menjadi masalah nih buat kita semua. Nah sebenarnya kalau sampah ini menjadi bom waktu untuk kita nih. Karena kalau nggak diolah dia akan semakin menumpuk, semakin banyak. Bahkan ya kalau di Lombok nanti makin banyak wisatawan berkunjung, makin banyak sampahnya, makin butuh banyak budget untuk recovery lingkungan ini. Nah mumpung masih bisa dibilang baru-baru, belum terlalu banyak ya sampahnya, walaupun sudah banyak, kita coba sadar ya. Mungkin dari kita selaku masyarakat yang ada di Lombok, terus para pelaku wisatawan juga, para pelaku wisata, terus ada wisatawan juga lebih aware lagi terhadap kondisi ini. Nanti jangan sampai nanti datang ke Lombok yang awalnya itu banyak destinasi yang indah, nanti berubah jadi tumpukan sampah. Itu yang kita nggak inginkan. Warna-warni sampah. Yang dinikmati. Nah sudah saatnya kita bergerak nih Mbak. Ya, betul. Kalau kita sudah sadar, kita coba sadarkan yang lain, terus aja kayak MLM ya. Iya, terus setidaknya satu orang bisa mengajak satu orang lainnya aja udah luar biasa, betul. Kalau MLM kan nyari dong lain. Iya. Tapi ada keuntungan. Tapi kalau di lingkungan ini kita ngedukasi masyarakat. Justru ini juga ada keuntungannya. Keuntungan akhirat. Juga betul. Betul sekali, Bang. Menarik sekali pemirsa perbincangan kita dengan Mas Wahyu. Banyak sekali nih program-program yang dilaksanakan dan diupayakan oleh Yayasan The Doro Care sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap permasalahan sampah di negeri kita ini, dan khususnya The Doro Care bergerak di NTB saat ini. Nah, semoga saya harap dari perbincangan ini kita semua dapat awareness kita terhadap kepedulian kita terhadap sampah lebih lebih meningkat lagi. Minimal kita bisa berdedikasi nih untuk sampah kita sendiri minimal. Nah seperti itu. Terima kasih banyak nih Mas Wahyu. Saya harap semoga Yayasan The Doro Care semakin sukses dan berhasil dengan segala programnya, lancar dan dapat support dari banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sekitar, dan seperti yang diharapkan tadi bisa ekspansi ke banyak tempat begitu. Oke.
Amin. Terima kasih kepada pemirsa Ini Lombok sudah menyaksikan perbincangan saya dengan Mas Wahyu. Semoga kita semua dapat memperoleh inspirasi dari sini. Saya Fitri Kurniati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.